datang, bro. Hihi. Pak atas ada, Bu. Tinggal kita pilih aja mau spot yang. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 8.26. Ini posisi kita masih di penginapan Denisa Homestay di Kota Indramayu ya. Posisinya ini ada di Jalan Kopral Dali, dekat sekali sama alun-alun Kota Indramayu, jalan kaki mungkin sekitar 2-3 menit aja udah nyampe. Dan pagi ini kita udah istirahat semalam, Bandung udah seger lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman dulu kita room tour untuk penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi di penginapan ini saya pesan kamar yang single bed ya. Ini bednya ini 100 kali 200. Kemudian kita dapat bed cover sama bantal. Di samping tempat tidur ini kita ada meja, kemudian ada tisu. Kita dikasih juga komplimen ada Goriorio sama kacang Garuda teman-teman, tapi kacang Garuda ini udah kita makan semalam ya. Sambil santai-santai. Terus kemudian ada teko. Nah, teko ini nanti kita bisa ambil air di luar, udah disediakan galon aqua. Kemudian ada gelas di sini dan ada tisu lagi di bawahnya buat alas. Nah, di sini ada gantungan ya. Kemudian ini tempat AC di sini. Ada saklar lampu dan colokan. Bergeser dari area ruang tidur teman-teman, ini ada lemari ya, kemudian ada meja juga, ada TV dan set-top box-nya ya. Ini bisa naruh-naruh barang biar rapi gitu lah ya. Bisa dibawa, kalau bawa koper bisa dibawa meja, juga bisa di dalam lemari ada gantungan dan ada hangernya juga. Kamar ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam teman-teman. Sayangnya belum ada hot shower, tapi buat saya udah cukup sekali lah. Ini untuk kamar mandinya, dia letter L gitu, jadi kita masuk. Nah, ini apa untuk toiletnya di sebelah kiri ya. Kamar mandinya nggak terlalu besar, tapi buat saya cukup ya, bersih ya. Untuk kelengkapan kebutuhan kita untuk nginap di sini semua udah tersedia. Kita juga dapat ini ada odol gigi dan sikat gigi dan juga handuk. Jadi udah komplit ya. Untuk di penginapan Denisa ini dia ada 2 tipe room teman-teman. Salah satunya ini yang saya ambil yang tipe single bed, itu dapat di harga 150.000. Saya pesan langsung via WA ya. Untuk pemesanannya saya cek di dia punya Instagram, kemudian ada link untuk WA-nya ya. Terus saya klik, langsung kita tinggal WA aja. Di WA-nya juga udah tersedia untuk daftar harganya ya. Biasa kalau kita klik di dia punya profil itu kan ada kayak produk ya, link produk gitu, kita bisa lihat 2 tipe kamar. Yang saya ambil single bed 150.000 per malam, ada juga yang tipe twin atau yang double ya, jadi sekamar bisa 2 orang itu 200.000, jadi beda 50.000 aja untuk kamar yang ada di sini, 150 dan 200.000. Siapa tahu teman-teman ada yang mau ke Indramayu untuk penginapan homestay Denisa ini, bisa jadi salah satu option buat teman-teman nginap di Indramayu selama explore. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tournya kali ini ya. Sebagian barang saya udah masukin ke motor ya. Ini sekarang tinggal beres-beres bentar, langsung kita jalan. Matiin dulu AC sebelum meninggalkan kamar. Matiin lampu ya. Let's go. Oke. Oh, helm. Wow. Lupa helm, bro. Ya, sip. Kita check out. Nah, ini untuk sebelum ke depan, ini sekalian depan kamar teman-teman. Jadi kamar saya ini ada di bagian belakang. Di bagian belakang sini ada 3 kamar ya. Yang katanya yang ini nih twin bed ya. Jadi untuk berdua tapi bednya satu-satu. Kemudian yang kiri di nomor 7 sama nomor 8 ini, saya nomor 7 tadi itu yang single, 8 juga single. Jadi kurang lebih layoutnya mirip. Kita jalan ke depan. Mas, saya mau check out, Mas. Oh, boleh. Iya, ini kuncinya. Ya. Oke. Identitasnya? Oh, nggak ada. Saya udah pegang kok. Makasih. Ya, sama. Ini untuk pantry-nya teman-teman. Jadi kita bisa masak-masak air panas. Juga disediakan galon di sini, piring-piring, peralatan makan komplit sudah ya. Nah, ini untuk kamar-kamar yang lain di bagian depan di dekat sama parkiran mobil. Oke. Kita siap-siap langsung jalan. Mari, Pak. Nah, keluar. Let's go.
ambil kanan. Iya. Terima kasih Denisa Homestay. Kita udah boleh beristirahat semalam. Penginapannya bagus, bersih, detail ya, kebersihannya luar biasa. Recommended buat teman-teman yang mau ke Indramayu. Saya juga kalau ke Indramayu lagi rasanya nginep di Denisa lagi deh. Saya tadi pagi bangun ya sekitar jam setengah 7 lah ya, setengah 7 santai-santai, sekitar jam 7 lebih-lebih dikit saya keluar ya, tanya ke AA atau Mas yang jaga di penginapan, Mas di sini sarapan pagi dekat-dekat sini di mana ya? Oh ke depan aja ada nasi jamblang. Oke, saya jalan ke depan ya, jadi keluar penginapan itu ke kanan, terus ke kanan lagi ya, itu ada nasi jamblang, nggak ada namanya teman-teman ya, tapi dia posisinya persis ada di depan Amanda Mart ya. Jadi kalau teman-teman ke Indramayu nyari mungkin patokannya itu aja, Amanda Mart. Nah dia pagi-pagi tadi barusan kita lewat, nah 8, setengah 9 lah udah habis ya, di depan Amanda Mart itu saya makan pakai apa. Jadi kalau nasi jamblang itu buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah makan nasi jamblang, itu nasinya itu dia bukan apa ya, misalnya kalau kita kan biasa nasi satu porsi mau satu apa setengah gitu ya. Nah kalau di situ adalah satu nasi itu satu begini ya, ada kayak dia bungkus kecil-kecil gitu. Jadi kita ambil mau nasi 1, 2, 3 gitu. Kadang-kadang kalau saya lihat ada bapak-bapak yang nasinya 4, 5 ya. Nah kalau saya tadi pagi pakai nasi 2, kemudian pakai daging apa kayak semur gitu kali ya, daging semur, kemudian pakai lagi ada perkedel sama sambal. Nah sambalnya juga bayar teman-teman, per satu set gitu saya nggak tahu berapa, mungkin 1.000 atau 2.000 ya. Jadi kalau habis itu semua kita bayar, nanti ditanya pakai apa aja, nasi berapa misalnya 2, kemudian pakai daging, pakai perkedel, pakai sambal nggak, minum. Nah minumnya dia kasihnya aqua cup gitu ya. Total semua tadi 12.500 ya, udah sama minum aqua. Jadi luar biasa sekali. Pagi-pagi nginep di Denisa, mau sarapan keluar dikit udah langsung ada apa namanya sarapan. Oke, ini kita merah lagi di bundaran kayaknya Mangga deh. Depan ini ada tugu atau monumen mangga di depan. Bisa kali ya maju depan, tapi jangan deh, belakang aja soalnya kan belok kiri langsung nih kayaknya. Terima kasih Indramayu untuk keramah tamahannya. Kita boleh explore tadi malam, asik banget ya. Kita jalan-jalan malam, seru banget ya. Paling berkesan buat saya nasi goreng Marlboro bro, asli. Itu kalau saya balik lagi kayaknya saya mau coba menu lainnya ya. Itu kayaknya bapaknya memang sebelumnya apa namanya, pernah kerja kayak di apa rumah makan Chinese food gitu ya. Jadi memang tipikal nasi gorengnya atau makanan-makanannya itu dari aroma ya, cara masak, dan dia punya apa namanya plating serve gitu, memang seperti Chinese food banget gitu. Jadi koki kayaknya ya di Chinese food gitu, terus kemudian buka sendiri. Mantap sekali pak ya, luar biasa, enak, top markotop. Makanannya enak, harganya juga pas ya, nggak murah ya, nggak mahal, tapi pas dengan price pointnya dia itu, wah luar biasa ya. Servisnya mantap, cepat. Terus di situ juga semalam pas saya makan, ada juga yang makan tengah teman-teman ya. Jadi seru banget lah, kita makan di apa namanya meja di pinggir jalan gitu, di gerobakan, asik banget. Ada yang pesan kayak capcay sama fuyung hai, kemudian nasi putih, mantap sih. Mungkin next bisa kali ya sama keluarga kita makan di situ. Seru banget. Walaupun memang nasi goreng ya teman-teman, tapi setiap orang kan beda tangan, beda rasa ya. Ya kan, beda daerah juga beda servisnya, jadi patut dicoba lah. Ngomong-ngomong, kita belum bahas untuk plan riding kita hari ini ya. Jadi untuk hari ini setelah udah bermalam di Indramayu, udah explore ya, saatnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan untuk hari ini kita akan gas menuju ke Tasikmalaya. Wih, ini juga salah satu kota yang
beberapa kali kita udah pernah ngelewatin teman-teman, tapi belum pernah explore ataupun bermalam ya di kota Tasikmalaya. Jadi saya putusin setelah dari Indramayu kita langsung gas aja ke sana. Untuk jarak dari Indramayu menuju ke kota Tasikmalaya ini sekitar 150-an kilo teman-teman ya, dengan jalur yang akan kita ambil dari Indramayu. Jadi Indramayu itu kan ada di utara ya, di Pantura. Tasikmalaya itu ada di selatan. Jadi kita dari utara ke selatan akan melewati, ini kita mengarah ke selatan ke kota Majalengka, kemudian dari Majalengka terus mengarah sampai ke Tasikmalaya, ada di selatan di jalur nasional 3 ya. Kurang lebih untuk rutenya seperti itu. Nanti kita lihatlah, kita bisa ada mampir di mana, explore lagi sambil dari dalam perjalanan gitu. Nah, kita mampir lah ya. Semoga untuk cuaca kita juga bisa tetap seperti ini teman-teman. Ini lagi biru bagus banget ini. Kita bisa explore ya. Dan juga mudah-mudahan anginnya juga nggak kenceng, jadi kita bisa ngedrone lah ya kan. Hehe, mantap. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk plan riding kita hari ini. Kemarin saya isi bensin 30.000 ya. Nah, sekarang sisa segini nih habis. Wah, pom bensin di kanan lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin di kiri ya, karena ada irigasi nih, saluran air kan. Nggak apa-apa lah, kita maju dulu. Ini masih bisa lah, nanti sampai di keluar jalan apa mungkin Pantura. Saya nggak tahu ini ada jalan keluar ke Pantura apa enggak. Tapi cobalah kita jalan terus dulu ke depan. Nanti di depan baru kita isi bensin lagi deh. Ya, ini kalau segini ya mungkin sekitar 30.000 udah penuh sih ini. Oke teman-teman, sama-sama aja join kita gas bareng-bareng menuju ke Tasikmalaya untuk hari ini. Let's go. Posisi sekarang kita udah masuk di Jalan Mayor Sangun. Oh sorry, Jalan Ayani Jatibarang nih teman-teman ya. Jam 9.05. Ini area jalan utamanya, Jalan Ayani ya, area pertokoan ini. Rame juga untuk hari Sabtu ini ya. Mungkin kalau hari biasa Senin, Selasa gitu lebih rame kali. Kita kembali lagi ke Jalan Nasional 1 di Pantura teman-teman ya. Jadi dari Jatibarang masuk sini. Nah nanti setelah ini baru kita balik lagi ke jalan apa, provinsi mungkin ya, atau jalan kabupaten mengarah ke Majalengka. Ngomong-ngomong, ini BBM kita udah sekarat banget ini. Mungkin di depan ada kayaknya ya. Langsung isi, kalau dari segini sih 40 lah. Estimasi dari Indramayu menuju ke Tasikmalaya itu kurang lebih sekitar 4-5 jam teman-teman ya, itu estimasi Google. Tapi kalau kita ya mungkin lebih lama lah ya. Karena kan santai dulu ya kan, relax, foto-foto, mungkin makan dulu. Jadi ya tambah-tambah 1 jam atau 1 jam lebih lah. Ini untuk map saya tembak dulu ke Majalengka ya, 1 jam 39 menit lagi. Jadi sekarang jam 9, mungkin setengah 11-an gitu kita nyampe sana ya. Kemudian baru kita lanjut lagi ke arah Tasikmalaya. Jadi sampai Majalengka jam 11 atau setengah 12 gitu, makan jam 12 ya, mungkin sampai di mana? Di Tasikmalaya mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 lah ya. Pas kita langsung bisa masuk ke penginapan ya, karena masuk penginapan kan biasanya bisa check-in tuh jam 2 ya. Nah ini nanti sambil istirahat makan siang baru kita pesan penginapan aja. Saya kalau pesan penginapan teman-teman kadang-kadang bisa dari 1 malam sebelumnya ya, kalau udah fix pasti nggak ada perubahan. Dan lihat-lihat cuaca juga sih, kalau memang cuaca bagus saya langsung pesan aja dari malam. Tapi kalau belum pasti gitu ya udah jalan aja, nanti biasanya baru pesan tuh pas makan siang gitu. Mantap banget Bisri, sampai hari ini dari kemarin teman-teman ya,
Ini masuk ke hari kedua kita di perjalanan ini. Memang tarikannya jos gandos bro. Apalagi di jalan-jalan lurus gini paling demen saya nih. Karakter Bisri nih. Makanya saya kalau untuk ubahan-ubahan nggak begitu suka karena udah suka dengan karakternya dia ini. Dengan spek standar aja gitu. Lari 80, 90 tuh kayak anteng gitu ya. Walaupun memang ya namanya juga karakter apa namanya ciri khas mesin 110 agak meraung dikit ya. Tapi ya nggak masalah lah. Bisri sudah terlatih. Dia udah jalan di 80-90 terus, apalagi kalau jalan yang kosong sepi gini ya kan. Mantap bro. Yang penting kalau teman-teman punya tipe motor yang sama kayak saya ataupun yang Beat lah ya, pendingin udara, itu khususnya yang tahun tua ya, harap diperhatikan lebih itu untuk pendinginan kipasnya itu ya. Manakala biasanya tuh dia punya rumah-rumah apa kayak casing gitu ya, kayak kan di blok mesinnya itu kan ada sirip-sirip. Nah kalau yang pendingin udara kan ada kayak pelindungnya gitu kan, apa namanya, yang casing lah ya, biar serot lah sebutannya kalau bahasa spare partnya itu. Jadi untuk udara supaya ngalir ke situ dari kipas di samping itu mesti diperhatiin, soalnya kalau umur motor udah tua, plastiknya tuh kan kena panas mesin, lama-lama kan dia jadi garing ya, jadi pecah gitu kan. Nah itu mesti segera diganti biar dia punya pendingin udaranya itu tetap bagus, fokus dia ya, udaranya ketiupnya fokus, mesinnya tuh di jalan nggak overheat gitu. Kalau masih tahun-tahun baru mah nggak usah khawatir, tapi kalau tahun-tahun lama khususnya itu mesti diperhatiin betul ya. Oke, ini kita di depan diminta ke kanan bro, serius. Bentar, kayaknya saya mesti parkir dulu deh. Ini soalnya takutnya kita malah repot ini nanti. Sip, kosong. Di Pantura kita nyebrang jalan mesti hati-hati betul ya, karena mobil sama motor laju-laju dia bro. Jadi perhatiin kiri kanan kosong betul baru jalan, jangan ada kelihatan mobil kita udah jalan walaupun dia masih jauh. Kadang-kadang kenceng banget bro, asli betul-betul kosong baru lewat. Ini kecilin dulu nih, terang banget asli, panas banget bro. Ini udah keringetan nih. Jaket ini memang bagus sih, dia nggak kena angin, nggak apa, kadang-kadang hujan rintik juga masih tahan, tapi panasnya. Jadi kalau apa namanya, ini aja masih jaket-jaket biasa ya teman-teman, bukan istilahnya apa sih, jaket anti hujan atau Gore-Tex itu ya, yang bahannya Gore-Tex. Memang bagus, mahal, anti hujan, tapi kalau panas begini pakai luar biasa bro. Jadi memang apa ya, bagusnya sih kalau touring tuh bawa 2 jaket sebenarnya, cuman karena saya males packingannya banyak. Jadi pakai aja ya satu udah, apa, kita toleransi aja lah agak panas-panas dikit, paling buka-buka sletingnya ini. Tapi kalau idealnya sih sebenarnya bagusnya sih bawa 2 ya. Jadi kalau pas hujan ada double layernya. Terus kalau yang panas pas lagi cuaca panas gini pakai yang kayak kebuka gitu, mungkin legbong kali ya. Bukan legbong kelihatan tangannya, tapi pakai kayak base layer, terus kemudian yang di dadanya ini agak tebal gitu. Asli bro, ganteng. Cuaca bagus ya kan, jarak pandang jauh, kebuka, cocok. Pom bensin belum ada tapi nggak apa-apa, kita pantang kecepatan segini aja 60 ya. Gasnya tipis-tipis aja biar nggak boros gitu. Oh ini kayaknya ada nih depan nih. Yes ada bro, nggak jadi mogok nih. Apa aja dah kita isi, pertama kayak pertalite kayak. Ngeri-ngeri mogok aja. Wih, malah pertalite ya, mantap juga. 30 bang. 30? Iya. Kasih.
30.000 lumayan penuh lah ya. Dapat 30.000 berarti 3 liter kan ya. Ayan. Siap jalan lagi ini sampai di Tasik, aman lah. Kemarin waktu berangkat saya isinya kalau di Jakarta biasanya selalu Pertamax teman-teman ya. Soalnya antriannya panjang sekali, jadi saya Pertamax terus saja. Sebenarnya maunya Pertalite juga, cuman ya itu antriannya kan. Kalau di sini malah nggak ngantri, enak. Atau kalau enggak ya yang dekat rumah ada BP, Vivo. Nah itu aja udah. Jam 9.44. Sudah mulai lapar karena tadi makan nasi itunya dikit banget ya. Ada makanan apa di sini? Wih, Padang bro. Rame. Let's go. Ayam gorengnya sadis. Makan ah. Baru 9:30 Padang ya. Gas. Pak atas ada bu? Ada. Pak atas deh. Maaf bu, ini perkedel ya? Ya. Perkedel deh, sama perkedel juga. Gacor. Si Padang sinar abadi. Makan. Mantap jiwa. Ini perkedelnya panjang. Wow. Cobain ayamnya nih. Ada kriuknya dikit. Sama sambal. Oke, ayam balado. Wow. Kayaknya ayam kuningnya juga enak banget deh. Menarik. Bu, boleh minta sambal bu? Mantap bro. Sambalnya baru matang. Mantap jiwa. Jadi pakai ayam sama perkedel. Kasih. Gokil. Ini panas begini saya ada bawa coklat di tas, meleleh nih pasti nih. Mudah-mudahan sih nggak kena dalam-dalaman tas ya. Harus sampai di penginapan apa mana baru kita makan dah. Pokoknya pas lagi break. Nasi Padangnya mantul. Asli itu dia apa namanya, rasanya tuh mau mirip-mirip sama kayak saya makan waktu makan Padang di daerah Rantau Prapat kalau nggak salah. Itu juga nampol bro. Oke, kita lurus sebentar, jalan utama jadi rame. Udah nasi Padangnya mantep ya kan, harganya juga cocok kali lah bro. Pakai ayam, pakai perkedel 15.000. Sinar abadi di Majalengka, apa tadi saya lupa namanya teman-teman, Desa Paningkiran ya, Sumber Jaya. Nah ini mungkin teman-teman yang di daerah Majalengka tahu ini ya posisinya di mana. Untuk di sini platnya masih letter E teman-teman ya. Masih sama seperti kayak di Cirebon, Indramayu, terus apalagi Kuningan ya masih sama E. Dari sini menuju ke Majalengka 36 kilo lagi atau 1 jam 11 menit. Panas bagus gini kita cari view dulu lah ya. Mudah-mudahan sih dapat. Kita gas menuju ke Teras Ring Panyawoyan ya, di
Majalengka. Biasanya sih kalau panas begini di kita sini bagus ya. Tapi nanti pas udah nyampe sana tuh ya namanya di pegunungan sih. Jadi bisa jadi berkabut tapi semoga enggak. Kita posisi masuk di daerah Raja Galuh nih teman-teman. Tadi saya barusan lihat ada toko alamatnya Raja Galuh Perapatan ya. Barusan lewat dari perapatannya jam 10.17. Ngomong-ngomong jam 10.17, ini iya baru jam 10 kita udah makan 2 kali. Ini lewat di pasar Lewi Munding ya. Wow, hari ini makan udah 2 kali, berarti tar siang nggak, kita jangan makan siang deh, berarti sore aja sekalian ya. Nanti nyampe di Tasik aja baru makan, terus malam mungkin makan sorean kali ya, sore malam ya jajan aja lah ya, yang kecil-kecil. Makan udah 2 kali nih, bahaya bro. Yang ada perut bisa maju, iya kan? Oke, ini kayaknya kita masuk di daerah keramaian Raja Galuh nih teman-teman. Di depan kita persis Terminal Raja Galuh. Ambil kanan. Iya kayaknya belum pernah deh. Ini lewat di daerah Raja Galuh ini menuju ke apa? Majalengka. Tapi ini kita nggak masuk kota Majalengka ya teman-teman. Jadi sebelum masuk kota kita udah langsung belok mengarah ke Trasring Panyaweyan ya. Daerah sini cukup ramai juga, terutama bakso mie ayam bro tuh. Baru bilang muncul banyak banget bakso mie ayam nih di daerah sini ya, di apa namanya Majalengka ini. Mie ayam lagi, mie ayam cireng gitu-gitu ya, banyak sudah. Sambil mengarah naik ke Trasringnya ini teman-teman, kan kita udah nanjak terus nih. Sampai di sini udah lumayan dingin juga sih. Dibandingkan dengan yang tadi di mana? Yang kita makan Padang gitu. Itu sih nyos, bro. Sementara untuk MDPL ini kita udah naik terus ke 383 dan akan terus naik ini. Sepertinya ini harus perlu dikalibrasi sih. Nah itu dia kan 394, dan terus sampai saya nggak tahu di Trasringnya tuh mungkin sekitar 800 apa 1000 kali ya. Buat teman-teman yang senang dengan explore kota ya, mungkin kalau dari Jakarta ataupun mana ya, Bogor mungkin ya, kita bisa touring kayak ke Indramayu ini salah satunya. Jaraknya pas dari Jakarta ya sekitar 200 kilo, riding sekitar 4-5 jam, dan sampai kota tuh kita masih bisa explore gitu ya, jalan kaki keliling ya kan, plus cari makan-makan. Nah enak tuh. Kalau kita jarak terlalu jauh, pertama ridingnya udah panjang banget, duduk terus ya, kedua nggak ada gerakan ya, jadi kayaknya kalau riding pendek itu pertama lebih nggak capek, kedua ya kita habis itu kan masih bisa jalan kaki, jadi di badan tuh enak gitu, ada pergerakan, ada stretching gitu ya. Kalau duduk terus juga kan sebenarnya kurang bagus ya, jadi biar ada olahraga juga kan, seger gitu. Malam tidur juga jadi lebih enak. Nanjak terus. Nah kalau sampai sini saya udah tahu nih, udah ingat ya, sebelumnya saya juga pernah ke Trasring Panyaweyan, cuman nggak dapat cuaca bagus. Semoga kali ini dapat cuaca yang apa namanya cerah, kebuka lah. Oke, dari pertigaan tadi kita ambil kiri naik ke atas, ikut mobil-mobil ini. Let's go. Iya, seperti ini jalan gedenya ya. Ya harusnya sih gitu. Karena ini ada mobil lewat, kalau nggak repot nanti. Oke, kita naik terus sampai di sini. Jalannya udah mengecil teman-teman. Saya nggak tahu kalau mobil bisa apa enggak ini. Mungkin bisa, tapi ya harus agak apa namanya, nyetirnya teknikal lah. Karena kalau ada yang papasan, wah repot sekali, ya kan. Wah ini depan kita udah mendung teman-teman. Tapi semoga kita dapat yang kebuka lah. Saya nggak tahu teman-teman, ini nih jalan utamanya kah ke Panyaweyan? Ya pokoknya kita
apa namanya, ngikut map aja udah. Perasaan saya kayaknya udah setel mobil sih. Nyeting mobil seperti saran teman-teman, settingnya di mobil, kemudian avoid toll kan. Nah, ini udah nih. Oke, bro, kita gas. Iya, uch. Nah, sebelum sampai di Teras Ring Panyonyan ini kalau apa? Di map berapa? Iya, 2,5 km lagi ya, tapi menjelang sampai sana 2,5 km ini kita udah disambut sama Teras Ring juga. Di sini sayur-sayur kol ya mirip-mirip kayak di Dieng lah. Kita ke Dieng kan lihat banyak tangga-tangganya juga kan. Ada Teras Ringnya juga. Ini cabe ya kan. Ini baru mau ditanam ini sebelah kanan. Bisa dilihat rapi banget ya. Baru habis dibikin itunya, Teras Ringnya. Wah, ini tikungannya lumayan ini juga. Let's go. Wuhuu. Wow. Ini kita mau stop di sini tapi agak ngeri juga nih. Oh, ini bisa nih. Foto dulu kali ya. Ganteng, bro. Habis foto kita lanjut lagi teman-teman. Mengingat hari ini hari Sabtu ya. Jadi ini pasti rame banget ini di atas ya, di Teras Ringnya. Nggak apa-apa lah, kita ikut meramaikan juga ya weekend di Teras Ring Panyonyan. Tinggal di Majalengka nih, enak ya. Kita di kota bosen gitu, tinggal naik deh ke sini. Mungkin sekitar setengah jaman kayaknya dari kota Majalengka bisa dapat view Teras Ringnya nih. Ganteng, bro. Baru kali ini. Ini kali kedua teman-teman saya kesini dan dapat view kebuka nih. Sebelumnya kabut, putih semua, bro. Sama seperti kayak kita ke Dieng, kalau dapat cerah tuh wah itu hoki banget sih. Mostly berapa kali saya ke sana, mungkin 2-3 kali dapat cerah tuh dikit lah. Kebanyakan kabut. Kalau sama Bisri tanjakan-tanjakan gini asik nih. Kalau mau Hilltop agak kurang ya. Memang nanjaknya agak boyo. Kalau Bisri nih, bahkan kita berhenti di tengah pun naik tetap teman-teman. Udah pernah saya coba di Dieng, pernah coba di tanjakan yang agak tinggi. Kadang-kadang suka penasaran kan, kuat nggak nih. Saya berhenti aja di tengah. Paling kalau nggak kuat ya turun lagi baru ngambil ancang-ancang. Tapi mostly kuat sih dari tengah juga. Coba deh, ini tanjakan agak tinggi nih, ya kan? Kita coba. Nah, naik kan? Masih naik. Kalau Bisri mah tanjakan-tanjakan tinggi juga. Di sini lebih ganteng, bro. Cuma nggak bisa berhenti. Untuk daerah terseringnya itu sebenarnya ini kita udah nyampe teman-teman, tapi titiknya masih di atas lagi ya kan. Jadi buat teman-teman yang mau main kesini bebas aja ya, sampai di spot mana mau foto-foto langsung foto aja. Kalau kafe-kafe ya di atas ini nih. Nih sesuai titiknya itu banyak kafe-kafe ya kan. Mungkin di titik yang paling puncaknya lah, bisa dibilang begitu. Nah, ini dia nih. Ini daerah apa namanya? Dia punya spot-spot foto, parkir ya kan. Di sini nih. Ini kita cari spot-spot bebas aja, udah langsung explore aja kalau udah nyampe di sini. Ganteng, bro. Hihi. Wow. Oke lah. Ngeri banget ini ya. Ganteng sih tapi serem tapi. Kita jalan pelan aja sambil melihat-lihat ada view di mana yang asik berhenti. Sini asik sih sebenarnya. Wow. Asik ya. Sebelah kanannya kurang kesana ya, terlalu mepet. Kalau agak kesana dikit foto bagus tuh. Nah, kafe-kafenya tadi satu di situ ada kafe nggak ya? Kayaknya kayak tempat istirahat gitu aja ya. Ini kafe-kafe nih di depan ini nih. Oke, ada tiket masuk tempat wisata. Explore aja teman-teman. Nah, di sini udah mulai banyak kafe-kafenya nih. Teman-teman mau istirahat di sini bisa ya.
Di sini bayar 12.000 ya, masuk di kawasan wisata sini. Oke, kita explore aja dah. Mau berhenti makan minum, tadi udah makan. Paling ya foto-foto bentar lah, cari spot dulu. Ya teman-teman, sekarang ini jam 11.45, posisi kita di Teras Ring Panyawenyan ya. Ini kita lagi berhenti di ini warung lagi nggak buka ya. Tadi saya mau di sana tapi rame banget, jadi saya cari tempat yang lebih sepi, lebih hening lah. Ini hening banget di sini teman-teman, asik banget. Di atas kita ini ada masjid teman-teman ya. Di atas ini kita bisa naik ke atas dan dapat view juga dari atas gitu. Untuk pemandangan di Teras Ring Panyawenyan seperti ini teman-teman, tinggal kita pilih aja mau spot yang di warung-warung sambil ngopi-ngopi makan ya. Mungkin kayaknya sih menu-menunya Indomie ya, Indomie gitu, atau mungkin pop mie, bakso, mie ayam gitu ya, yang apa biasalah ada di seperti puncak gitu, atau mungkin nasi juga ada ya, nasi goreng gitu di situ bisa. Atau kalau enggak teman-teman pilih yang di sini yang lembah ya, lembah Panyawenyan juga bisa gitu. Jadi tinggal pilih aja sepanjang perjalanan ini mengarah ke sini, warung banyak sudah, jadi tinggal kita pilih-pilih aja gitu. Tapi kalau saya sendiri, karena kita ke Teras Ring, ke pegunungan tuh enaknya kan yang hening-hening ya, jadi kita cari yang lebih sepi lah. Sebenarnya di sini warungnya enak nih, di sepanjang ini cuma ada satu ya. Sebenarnya kalau buka mantap sekali sih, cuman nggak aktif ya. Teman-teman bisa lihat, biasanya kan warung berdekatan. Nah, dari warung kita di belakang ini sampai ke sana itu agak jauh tuh, baru ada lagi warung. Sementara di sana warungnya udah berdekatan, sama seperti yang tadi kita lewat pas bayar karcis itu ya. Oh iya, dan kita masuk di Teras Ring Panyawenyan ini bayar karcisnya itu 12.000 ya, tiket masuk ya, itu kita bisa akses semua. Ini sebenarnya kita bisa langsung jalan tembusan ke Tasik teman-teman, jadi kita nggak perlu balik lagi, terus aja langsung ke ke turun dan mengarah ke Jalan Nasional 3. Oke. Kita jalan. Nah, ini lembahnya sebelah kiri nih teman-teman, lembah Panyawenyan ya. Jadi kita mau masuk dari sana juga ada karcis, dari depan tadi juga pas kita mau keluar itu kan ada juga yang jaga gitu. Sama lah 12.000 juga. Nah, tapi kayaknya kalau di sini nggak bayar deh. Ini kayak bebas aja kan. Kalau itu kan naik ke Menara Pandang mungkin, jadi ada karcisnya. Ada bunyi-bunyi apa ya? Oh enggak deh, nggak ada. Itu mah gardan bunyi ya. Ini untuk bunyi gardannya saya nggak tahu teman-teman persisnya mulai kapan, tapi ya udah lama juga sih bunyinya. Tapi sejauh ini nggak ada mengganggu, cuman ya ada bunyi-bunyi aja sih. Untuk tarikan apa semua ya larinya seperti biasa ya kan. Bahkan kita udah touring kemana gitu yang rute jauh juga ke Aceh, ke Lombok ya stabil aja sih. Cuman pas kita lepas gas gitu ya ada bunyi seperti ini, tapi overall nggak masalah. Dari Teras Ring Panyawenyan kita langsung lanjut jalan aja teman-teman. Kita mulai mengarah ke kota Tasikmalaya ya. Dari sini 67 kilo lagi atau sekitar 2 jam 2 menit. Nah, lewat dulu dikasih jalan sama bapaknya. Let's go. Terus ini area di sini lebih kebuka dia teman-teman, lebih flat ya. Ini kebunnya juga masih sama ya, jenis tanamannya bawang, ada yang jagung. Nah ini jagung, ada juga yang cabai, macam-macam ya. Ini kita ambil kanan nih, objek wisata Sangiang. Kalau kiri Sawi ya, kita Sangiang bro. Pokoknya yang mengarah turun ke Tasik lah, itu yang kita gas ke sana.
Ini areal yang kebuka gini yang saya paling semen. Areal kebuka gini yang saya paling demen nih teman-teman. Dengan background gunung ya kan. Kalau tersering asik juga, cuman cari spot foto susah. Ya. Kita parkir tuh bisa aja sih, cuma agak ngeri lah. Kita cari yang aman-aman aja ya kan. Nah, kalau kebuka gini kita bisa parkir aman, backgroundnya gunung, jadi dapat gitu. Saya kalau di tebing-tebing gitu ya kita lebih baik menghindari lah daripada kenapa-napa ya kan, takutnya tanahnya ada yang gerak atau apa ya kan, pas kita lagi parkir wah roboh. Ini untuk jalan kita sebenarnya tadi harusnya sebelum sampai sini kita udah belok kiri sih, cuman karena ada kondangan teman-teman jalan ditutup, jadi ya udah kita agak muter sedikit, nggak masalah ya, paling ya nambah-nambah sekilo ya kan, nggak terlalu jauh lah. Let's go. Oke. Keluar ke jalan gede teman-teman. Ini di posisi di mana? Alamat Jalan Raya Talaga Cipecang apa Cikijing tadi ya. Pokoknya itulah ya teman-teman. BBM masih ada. Aman. Kita jalan terus. Ini kayaknya sampai Tasik masih bisa, dari sini ke Tasik 59 kilo lagi cukup lah. Terus sekitar 2 jam. Untuk kilometernya ini sebenarnya kita bisa lebih cepat kalau di jalan lurus, cuman karena menuju ke Tasik itu jalannya memang meliuk-liuk ya, ini kayak gini. Banyak tanjakan, turunan, mungkin agak lewat jalan yang kecil. Beda sama kayak kita ke Indramayu itu ya, Pantura kan bro. Los ya kan, kita bisa 80-90 terus tuh, kayak bisa cepet. Posisi sekarang masih stabil, belum lapar. Nanti sampai di mana Tasik sekalian baru jajan, sekalian makan lah ya. Ini kita menuju ke penginapan dulu teman-teman. Oh iya, saya udah pesen juga penginapan. Kayaknya sih posisinya tengah kota juga ya, mirip-mirip sama kayak di Indramayu, dekat-dekat sama alun-alun. Ini yang saya lihat penginapan saya ini malah dekat sama stasiun kereta di Tasik, jadi pasti dekat keramaian kan. Nah kita nanti explore lah. Pastinya teman-teman pantengin terus ya, saya ajak teman-teman kita explore bareng-bareng di Tasik nih. Untuk pertama kalinya saya nginep di Tasik dan kita akan explore. Beberapa kali lah lewat ya, mungkin sekitar 3-4 kali atau mungkin 5 kali juga, cuman untuk nginep belum pernah nih. Sama merasakan malam di Tasik tuh kayak gimana, explore ya kan. Pas banget malam ini malam Minggu kan, wih di malam Minggu di Tasik nih bos. Hehehe. Cingambul, Ciamis, Tasik kanan. Let's go. Ambil kanan bro. Yoi, wih Jaso Mandi, Padang lagi. Memang Padang tuh kalau kita udah nggak tahu mau makan apa ya, misalnya makan siang nih, apa ya makan siang, udah langsung aja masuk ke Padang, iya kan. Selamat datang di Desa Panjalu. Oke. Ini untuk pertama kalinya saya lintas di sini. Iya, rasanya belum pernah deh ke Tasik lewat sini. Dari mana tadi ya? Cikijing apa Cikidang tadi ya? Nah, lintas ke sini di Panjalu. Hari ini kayaknya ada kegiatan sekolah, Pak. Ada kayak pramuka-pramuka gitu. Banyak anak-anak sekolah nih masuk hari Sabtu. Tadi di itu juga saya kelihatan ada SD juga yang masuk di Indramayu, kayak pakai baju olahraga gitu. Sepertinya sih mungkin acara kali ya, kegiatan gitu. Soalnya kan memang sekarang ini kan, kalau dulu zaman saya sekolahnya memang sampai Sabtu ya kan.
Kalau sekarang kan sekolahnya sampai Jumat doang, ya kan? Tapi sebagai gantinya pulangnya jam segitu kan, jam 3 ya, iya sekarang kayaknya anak sekolah pulang jam setengah 3 atau jam 3 gitu. Kalau dulu kan kita walaupun masuk 6 hari pulangnya kan jam 1 kalau sekolah pagi. Jam ya setengah 1 gitu udah pada balik. Mau SD, SMP, SMA gitu ya mirip-mirip gitu ya. Sampai setengah 1 udah pulang. Terus sekarang sampai jam 3 ya kan. Jadi memang sekolahnya dibikin lebih lama tapi liburnya 2 hari, Sabtu dan Minggu gitu. Dari sini 25 kilo lagi. Ini kita cari tempat berhenti dulu deh. Jam 1:09. Mungkin kita nyampe sana sekitar jam 2. Ya. 44 menit lagi. Cepat juga ya dari Indramayu, nggak berasa kita tadi jalan sekitar jam 9 lah ya. 9 jam 25 jam. Kita udah nyampe di Tasik nih. Dari Terasering tadi ini kita udah mengarah turun terus ya, dan sampai di sini udah nggak terlalu dingin, udah ya sejuk tapi biasa aja gitu, nggak yang dingin kayak tadi di Terasering ya. Di atas sejuk enak tadi. Memang favorit sih teman-teman kalau touring ke tempat-tempat yang dingin-dingin gitu, apalagi buat kita yang biasa di Jakarta ya kan, Tangerang. Nah, dapat touring ke daerah-daerah dingin tuh apa enak lah ya, selera sih sebenarnya. Ada yang senang pantai, ada yang senang gunung. Oke, ini ada lapangan bola teman-teman, kita mampir dulu. Wah, ada tempat nyantai di sana tuh, lewat di belakang gawang. Nah, kita nyantai dulu di sini bro. Backgroundnya langsung gunung ya, jadi ini kita kayak ada di lembah nih, dikelilingi gunung. Wow, wih, nyantai kita bro. Oke teman-teman, sekarang ini jam 1:42. Posisi ini kita ada di lapangan bola depan toko bangunan Citra Baja Mandiri. Saya nggak tahu ini posisi di mana. Kita coba buka map dulu ya. Tapi ini bentar lagi kita kayaknya udah mau tembusan ke Jalan Nasional 3 sih. Jalan Raya Golat. Lapangan sepak bola Golat nih. Nah, buat teman-teman yang ini mungkin di daerah Ciasem atau Ciamis ya. Nah inilah pokoknya udah dekat ke Tasikmalaya. Dari sini sekitar 25 kilo lagi ya, atau 30 gitu kita udah nyampe ke kota Tasikmalaya. Dan seperti ini untuk situasinya. Ini saya lagi di kayak tribunnya gitu teman-teman ya. Buat ini ada kayak pentas, mungkin bisa juga di sini ya kan. Nah ini untuk lapangan bolanya nih. Jadi sepi-sepi aja ya. Lagian jam 2 juga, jadi belum pada datang, mungkin jam 4 kali baru pada datang di sini. Sementara kita di sini dengan sangu kita tahu crispy ya, dari tadi sambil nyantai buka-buka HP, lihat nanti mau di dekat penginapan ada apa yang menarik, sambil nyantai ya kita makan dulu. Tadi goceng dapat 7 ya, ini tinggal 1. Ini udah jajan juga dari tadi. Asik banget sih di sini, nyantai benar-benar. View ini belakang juga asik ya kan, depan asik, samping kanan juga asik ya kan. Ini kalau bawa rantang, bawa tram di sini mantap bro. Panas tapi di sini nggak panas gitu, tetap adem gitu ya. Silau sih silau, tapi adem sih di sini. Makanya udah duduk dari tadi, mau jalan antar aja deh. Masih udah dekat ini ya kan, jadi masih enak, kita santai aja dulu lah. Sekarang ini jam 2:14 teman-teman, kurang lebih kita udah riding dari tempat kita istirahat di lapangan bola Golut ya kalau nggak salah tadi ya, kurang lebih riding 15-20 menitan lah ya. Dan udah mendekat, ini tinggal 9 kilo lagi masuk kota Tasikmalaya. Posisi ini udah di Jalan Nasional 3 teman-teman, mengarah ke Tasik ya. Ya, sekitar 20 menitan lagi kita udah nyampe masuk kota dan langsung ke penginapan dulu nih, ya kan. Taruh barang-barang dulu, salin-salin, baru kita keluar explore.
Mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Waduh, ini aja sebenarnya udah rintik-rintik nih, teman-teman bisa lihat di windshield udah ada apa namanya, air-air ya kan. Mudah-mudahan awannya ketiup lah biar ntar kita bisa explore puas ya. 9 kilo lagi masuk kota Tasikmalaya. Posisi kita udah touchdown di kota Tasikmalaya nih teman-teman. Welcome teman-teman semua. Wih, akhirnya kita touchdown juga setelah kurang lebih riding dari Indramayu. Tadi pagi start sekitar ya setengah 9, jam 9 lah ya. Sekarang setengah 3, jadi sekitar 5 jam, 6 jam gitu kita udah nyampe. Jalan santai aja, banyak istirahat juga. Ya, makan dulu apa dulu ya kan. Kan kita udah tiba nih. Sore ini saya langsung menuju ke penginapan dulu teman-teman. Ngaso dulu bro, ngaso dulu, istirahat ya, salin. Habis itu baru kita kira cari-cari jajan lah bro, iya kan. Oke, buat teman-teman semua yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya. Nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Wih, Tasik nih bos, senggol dong. Thanks for ntar.